Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Komisi Remaja GKY Puri Indah, kita bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita merayakan Natal di tengah-tengah keterbatasan, tetapi paling tidak kita bisa merayakan secara online, kita bisa merayakan bersama dengan keluarga, kita bisa merayakan bersama dengan sahabat-sahabat kita. Maka pesan saya kepada teman-teman semua, biarlah keadaan ini tidak mengurangi sukacita Natal pada tahun ini, tetapi biarlah Kristus, sang sumber sukacita itu, terus bersama dengan teman-teman di dalam merayakan masa-masa Natal ini. Dan biarlah pengharapan dari Kristus Yesus terus menolong kita untuk berharap kepada Tuhan di tengah-tengah situasi ini. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas guys. Teman-teman, kalau kita punya kabar baik nih pada hari ini. Dalam mengisi liburan Natal, kami mengadakan satu acara bernama First Games. Nah, jadi First Games ini kita akan seru-seruan bareng pada tanggal 29 Desember 2020 hari Selasa. Nah, untuk kalian yang mau ikut bersama dengan kita, kalian bisa daftar melalui link bawah. Merry Christmas guys. Selamat Natal teman-teman. Meskipun Natal kita kali ini berbeda, kita tidak boleh mengurangi sukacita Natal yang ada pada diri kita. Selamat Natal teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal teman-teman. Meskipun tahun ini kita tidak merayakan Natal bersama-sama, Namun mari kita tetap menjaga makna Natal yang sebenarnya. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya teman-teman. Halo teman-teman, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Happy Holidays. Merry Christmas teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saya, Natal adalah pertukaran hadiah antara Allah dan kita. Allah memberikan anaknya. Kita memberikan segala dosa kita. Selamat Natal. Makna Natal buat saya adalah kasih. Karena dengan kasih Tuhan Yesus rela datang ke dunia. Menurut saya, Natal adalah berita gembira dan sukacita karena Yesus, sang penyelamat umat manusia, telah lahir ke dunia. Saya, makna Natal adalah kasih, karena Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi apa itu Natal menurut saya? Natal adalah momen perayaan di mana Yesus Kristus telah lahir ke dunia. Makna Natal bagi saya adalah ketika mulai masuk bulan Desember dan
vibe Natal, suasana di gereja sudah mulai berubah, dekorasi di mana-mana. Makna Natal bagi saya adalah happiness. Menurut aku makna Natal itu adalah hari ulang tahun Tuhan Yesus, karena itu waktu Tuhan Yesus lahir, kandang binatang. Makna Natal bagi saya adalah kehangatan. Bagi saya adalah hadiah. Makna Natal bagi saya yaitu adalah kelahiran Tuhan yang diberi oleh Allah Tuhan kita. Menurut gue, Natal itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan yang pernah gue alami. Natal adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Natal adalah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Aku masih demen nggak tahu, kayak kalau aku ada Natal aku just feels good, tapi kayak nggak ada kayak Christmas, no Christmas, but like it feels good, kayak rasanya enak aja. Sedih karena nggak dapat hadiah. Natalnya ya kayak perayaan Natalnya yang tanggal 25, tapi kalau udah setelah 25 ya udah. Christmas means to me that God is born. Itu 23 of December birthday. Kalau Natal biasanya pokok sama cici pulang, jadinya like to gather sama aku, like habis itu like pergi jalan-jalan. I don't think aku and cici ini home. Aku in US, cici Germany. Arti Natal menurut gue pribadi itu pengorbanan, karena Allah mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia. Jadi menurut saya Natal itu adalah berkat di mana Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini untuk menghapus semua dosa kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Selain untuk merayakan hari kelahirannya Yesus, namun Natal juga memberikan berkat-berkat bagi kita melalui Yesus. Natal adalah kesempatan di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga dan membahas mengenai kasih Kristus yang rela datang ke dunia untuk menebus dosa kita.
Hey kawan, halo. Menurut lo apa arti Natal? Buat aku arti Natal kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Betul banget, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami masih diberi kesempatan satu kali lagi untuk menyembah dan memuji-Mu pada minggu pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau berkati dari awal hingga akhir, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee,
kita udah banyak melakukan kesalahan, kayak misalnya melawan orang tua atau berantem sama saudara, ngomong kata-kata kasar. Tapi dengan adanya Natal ini membuktikan bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Dia rela datang ke dunia yang hina ini, dia lahir di palungan hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian, tak sedetik pun. Mari kita kembali sujud di hadapan Allah yang Maha Kudus. Mengingat segala kesalahan yang telah kita berbuat dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini. Dan kita mohon supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita kedamaian-Nya, memberikan kepada kita pengampunan yang luar biasa itu. Oh Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Engkau tahu kedalaman hati kami. Engkau tahu siapa diri kami. Maka dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Berikanlah kepada kami pengampunan-Mu, anugerahkanlah kepada kami kedamaian dari surgawi itu. Dan terlebih kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami hati yang mau diatur oleh Tuhan, hati yang mau terus dipelihara oleh Tuhan, dipelihara di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah.
Nyatakan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus yang mulia, kasih-Mu terindah selamanya. Teman-teman, bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, Tuhan kita ini Tuhan yang patut kita hormati, Tuhan yang patut kita kagumi, karena Dia itu punya kuasa untuk menciptakan semua alam semesta semua alam semesta. Dan Tuhan kita itu juga bisa menciptakan makhluk hidup dengan baik, dan Dia juga menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang sempurna dan makhluk yang berharga di matanya. Dan sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita semua menyanyikan lagu Ku Kagum Hormat Akan Kau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan.
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena Engkau memberikan waktu bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami akan belajar firman-Mu. Untuk itu berbicaralah kepada kami Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang mau taat kepada firman-Mu. Dan terutama berikanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan segala firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 148 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Mazmur 148 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji Tuhan sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberikan ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan anak muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umatnya yang dekat padanya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang berbahagia adalah setiap kita yang terus rindu mau belajar firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya teman-teman memahami betul apa itu Nobel, apa itu penghargaan Nobel, apa itu medali Nobel. Teman-teman, medali Nobel adalah medali atau penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang punya kontribusi yang banyak dalam dunia ini. Atau penghargaan Nobel dianugerahkan setiap tahunnya kepada mereka yang sudah melakukan penelitian luar biasa dan menemukan teknik atau menemukan alat yang baru, dan alat itu atau teknik itu bisa memberikan kontribusi pada masyarakat yang luas. Dan bukan hanya itu saja teman-teman, untuk orang-orang yang berjuang keras untuk mendatangkan perdamaian dalam dunia ini, berjuang keras untuk menghancurkan atau mengatasi konflik dalam dunia ini, mereka juga diberikan penghargaan Nobel. Ambil contoh teman-teman, Nelson Mandela. Nelson Mandela teman-teman adalah seorang Afrika Selatan yang berjuang keras untuk menghapuskan strata-strata di dalam masyarakat, untuk menghapuskan perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, untuk menghapuskan diskriminasi antara orang putih dan antara orang hitam, kulit hitam tentunya, yang kita kenal dengan gerakan apartheid. Bahkan teman-teman, Nelson Mandela rela menanggung penjara bertahun-tahun demi memperjuangkan perdamaian, demi memperjuangkan kesetaraan ras di dalam satu negara, dalam negaranya di Afrika Selatan. Maka dari usaha itu teman-teman, kita kenal Nelson Mandela dan dia mendapatkan penghargaan Nobel. Di tahun 2000 teman-teman, Presiden Korea Selatan bernama Kim Dae-jung juga mendapatkan Nobel perdamaian. Oleh karena apa? Dia berjuang melawan otoritarian di dalam negaranya.
Dan karena perjuangan itu, Kim Dae-jung mendapatkan penghargaan Nobel. Apa yang ingin saya ceritakan dalam kisah ini, teman-teman? Di dalam dunia ini ada banyak hal yang dilakukan oleh orang dan mendapat penghargaan. Ketika seseorang melakukan penelitian, ketika seseorang melakukan tindakan-tindakan yang mulia, maka ada lembaga yang memberikan penghargaan kepada mereka. Dan setelah mendapatkan penghargaan, tentunya kita sebagai manusia melihat perbuatan mereka, melihat tindakan mereka itu begitu baik, kita biasanya memberikan pujian kepada mereka. Sama halnya teman-teman, ketika teman kita memberikan sesuatu atau berlaku baik kepada kita, tentunya sekalipun itu mungkin pujian sederhana, karena dia sudah melakukan sesuatu, dia sudah melakukan sesuatu yang punya dampak yang baik bagi kita, maka secara naluriah, secara alamiah, kita memberikan pujian kepada mereka. Kita menyanjung mereka. Oleh karena Oleh karena mereka sudah melakukan sesuatu. Oleh karena mereka sudah memberikan tindakan sesuatu untuk kita. Maka kalau kita kembali tadi teman-teman ke dalam Mazmur 148, Mazmur 148 adalah panggilan kepada seluruh alam semesta. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Jadi Mazmur 148 itu teman-teman, menurut saya adalah sebuah panggilan ilahi. Sebuah panggilan pemazmur untuk seluruh alam semesta. Untuk setiap ciptaan yang ada dalam alam semesta ini. Untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Artinya kalau saya bisa katakan teman-temanku, memuji Allah, memuji Tuhan, memuji Allah Yahweh itu adalah panggilan kepada setiap ornamen-ornamen, kepada setiap makhluk yang ada dalam alam semesta ini. Bahkan saya bisa katakan, bukan hanya makhluk hidup saja yang diajak untuk memuliakan Tuhan, teman-teman. Tetapi seluruh alam semesta, termasuk bulan, bintang, dan segala-segalanya yang ada dalam universe ini. Kenapa saya bisa katakan demikian, teman-teman? Oleh karena di dalam Mazmur pasal 148 itu, pemazmur begitu detil memberitahukan kepada kita siapa saja yang diajak untuk memuji. Dia mengajak penghuni sorga, dia mengajak malaikat, dia mengajak bintang terang. Bahkan kalau kita ke bumi, dia mengajak pohon yang berbuah, mengajak kabut, mengajak salju, api dan segala macamnya. Untuk apa? To praising God. To praising God. Artinya di dalam bagian ini teman-teman, kita mengenal yang namanya the universe praise Almighty God. Jadi panggilan di dalam Mazmur pasal 148 inilah panggilan untuk seluruh universe to praising God, to joining to praise God. Itu adalah panggilan kita. Itu adalah panggilan di dalam Mazmur 148. Pertanyaannya, kenapa pemazmur begitu antusias? Kenapa pemazmur begitu bersemangat untuk mengajak seluruh universe ini untuk memuliakan Tuhan? Alasan utamanya, karena Allah sudah melakukan pekerjaan. Minimal Allah sudah menciptakan dunia ini. Allah sudah memelihara dunia ini. Allah sudah memberikan makanan bagi dunia ini. Allah sudah menggendong dunia ini. Allah sudah merangkul dunia ini. Maka oleh karena itu, oleh karena dia adalah pencipta, oleh karena dia adalah yang memelihara alam semesta ini, maka pemazmur menyadari betul. Maka mau tidak mau, saya sebagai ciptaan Tuhan, dan seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan. Saya punya tanggung jawab untuk memuji Tuhan, dan saya punya tanggung jawab untuk mengajak seluruh alam semesta ini untuk memuji Tuhan. Maka teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bahas tema ini setelah Natal, maka kaitannya sangat erat sekali. Kenapa? Oleh karena Allah telah melakukan pekerjaan besar. Apa itu pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh Allah? Yaitu memberikan dirinya sendiri. Menghadirkan dirinya yang tak terbatas menjadi terbatas di dalam diri Yesus Kristus. Demi apa? Demi cintanya kepada saya dan saudara. Maka ini adalah salah satu poin penting kenapa kita memuji Allah. Oleh karena Dia sudah berkarya.
Dia sudah menyatakan karyanya kepada saya dan saudara. Pertanyaan buat kita hari ini teman-teman. Gimana sih matahari bisa memuji Tuhan? Teman-teman berpikir gak ya, gimana ya matahari? Kalau di dalam Mazmur tadi itu kan matahari diajak, bulan diajak, bintang diajak. Apalagi bumi diajak, ular-ular diajak, api diajak, hujan es diajak. Itu kan benda mati. Gimana mereka bisa memuji Tuhan? Kan selama ini kita berpikir bahwa memuji Tuhan itu harus dengan menyanyi. Betul. Menyanyi itu adalah salah satu cara kita memuji Tuhan. Menyanyikan puji-pujian itu kepada Tuhan adalah cara kita memuliakan Allah. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak punya mulut? Bagaimana dengan mereka yang tidak punya tangan untuk mengangkat tangan? Bagaimana universe memuliakan Tuhan? Kan tidak semua yang ada dalam dunia ini punya mulut, teman-teman. Dan di dalam Mazmur itu diberitahukan kepada kita, bukan setiap yang bermulut, bukan setiap yang makhluk hidup yang diajak memuji Tuhan, tapi seluruh universe. Maka menarik sekali teman-teman ketika Yesus berdebat dengan orang Farisi dan mengatakan bahwa kalau orang tidak mau memuji Dia, memuji Allah dalam hal ini, maka batu-batu bisa memuliakan Allah. Hal ini kita bisa lihat di dalam Lukas pasal 19 ayat 40, teman-teman. Di sana dikatakan, jawabnya, aku berkata kepadamu jika mereka ini diam. Jadi konteksnya pada waktu itu, orang-orang yang mengikut Yesus begitu antusias memberikan kemuliaan, memuji Yesus. Lalu orang-orang Farisi menyuruh diam. Tapi Yesus mengatakan bahwa jika mereka-mereka yang mengikut saya ini diam, tidak mau memberikan praising God, tidak memuji Allah, maka batu-batu ini bisa berteriak. Bisa cry out. Menarik bukan teman-teman? Gimana sih caranya? Batu, gimana caranya bulan? Kan apalagi di dalam ada lagu zaman dulu teman-teman mengatakan kalau bulan bisa ngomong, artinya kita sadar betul bulan itu tidak bisa ngomong. So how to praising God? How to praising God? Dalam arti begini teman-teman. When you think about praising God, do you think about the sun, moon, earth, seas, animals, and so on, going praise to God as well? Terus what does that look like? Bagaimana kelihatannya mereka memuji Tuhan? Gimana caranya? How does the moon give praise to God? How does the sun praise to God? How does the stars give praise to God? How? We don't know, actually. Tapi teman-teman, menurut saya, menurut perenungan saya, ketika pemazmur mengajak seluruh alam semesta ini memuji Tuhan, dia sadar betul bahwa seluruh alam semesta ini bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Allah dengan cara-cara mereka sendiri, dengan kapasitas mereka sendiri. Maka menurut saya yang pertama, gimana bulan, bintang, dan segala yang tidak bermulut ini, segala makhluk yang ada dalam dunia ini memuji Tuhan? Selain manusia. Bagaimana caranya? Menurut saya teman-teman, mereka memuji Allah dengan menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mereka. Jadi matahari, bintang, bulan, bagaimana caranya mereka memuliakan Allah? Dengan cara apa? Mereka menjalankan fungsi mereka sesuai dengan tujuan Allah menciptakan mereka. Artinya gini, kalau matahari diciptakan sebagai penerang, maka dia menjalankan fungsinya sebagai penerang. Dia ada di jalurnya sendiri. Kalau bulan diciptakan untuk menerangi malam, maka dia menerangi malam. Setiap malam dia terangi. Kalau bintang, maka dia harus berjalan dalam rodanya, dalam pusarannya saja. Atau dengan kata lain saya bisa katakan begini teman-teman. Bagaimana mereka bisa memuji Tuhan? Moving and shining as it was created. Mereka jalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Memberikan terang sebagaimana Tuhan sudah menciptakan mereka. Itu cara daripada bulan, bintang, dan segala makhluk yang ada dalam dunia ini. Untuk memuji Tuhan. Khususnya makhluk-makhluk yang bukan makhluk.
benda-benda yang tidak punya mulut, tidak punya tangan untuk mengangkat tangan memuji Tuhan. Itu cara yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih orang-orang lagi? Bagaimana sih benda-benda ini bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana sih matahari, bagaimana sih api, bagaimana sih alam semesta ini menunjukkan kemuliaan kepada Tuhan? Menurut saya teman-teman, yang kedua adalah menceritakan kebesaran pencipta. Pernah nggak sih kalau kita jalan-jalan, lalu misalnya kalau kita betul-betul memahami ada Tuhan yang menciptakan ini, lalu alam itu menceritakan, alam, how great thou art. How great thou art. Kenapa kita bisa katakan demikian? Oleh karena kita melihat alam semesta itu, kita melihat pemandangan yang ada itu, dan kita lihat ada penciptanya yang amat ajaib. Dan itulah cara alam semesta ini. Ini adalah cara benda-benda langit ini menceritakan dan memuji Tuhan. Dengan cara apa? Mereka menceritakan how great thou art. Mereka menceritakan kebesaran Tuhan. Artinya apa? Mereka reminding us of God's power and greatness. Ketika kita menyaksikan, maka ciptaan itu menceritakan kepada kita how great our God. How powerful our God. Itu cara kedua teman-teman. Cara ketiga. Ini mungkin agak terlalu jauh, tapi menurut saya sangat dekat teman-teman. Kenapa? Bisa jadi caranya adalah ketika kita melihat alam semesta, maka cara alam semesta ini memuliakan Allah adalah membawa sukacita bagi kita, manusia sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah. Itu adalah cara mereka, karena itu adalah tuntutan Allah bagi para ciptaan ini. Mereka membawa sukacita. Ketika kita menyaksikan alam semesta, kita bersukacita. Dan itu cara mereka, itulah cara alam ini memuji Tuhan. Memberikan sukacita, memberikan kedamaian melalui alam semesta. Memberitahukan kepada kita tentang Allah kita. Dan itu cara mereka memuliakan Tuhan. Artinya intinya teman-teman, untuk memuliakan Allah, bagi matahari, bulan, dan bintang, dan es, batu, dan segala macamnya. Mereka hidup dalam tanda petik. Mereka menjalankan tugas dalam tanda petik. Mereka menjalankan hari-hari mereka dalam tanda petik. Sesuai dengan ketetapan Tuhan menciptakan ketika menciptakan mereka. Mereka menjalankan kehidupan dalam tanda petik dalam universe ini. Sesuai atau seturut dengan ketetapan Allah ketika mereka diciptakan. Mereka melakukan itu. Maka ada satu yang menarik teman-teman. Ada sesuatu yang menarik. Ketika kita mengenal kata haleluya. Teman-teman kan sering mengatakan haleluya. Kalau ada sesuatu haleluya. Pernahkah kita berpikir apa sih arti haleluya? Haleluya itu teman-teman berasal dari dua kata sebenarnya. Halelu dan Yah. Haleluya itu biasanya katanya dari kata halal. Maka kalau kita mendengar kata halal hari ini, sebenarnya erat kaitannya dengan halal. Halal itu adalah sesuatu yang bicara tentang berkenan. Sesuatu yang halal, sesuatu yang berkenan. Halal bagi kita, berkenan kepada kita, berkenan kepada Allah. Menyembah atau memuji Allah. Dan Yah itu ya Yahweh. Jadi kalau kita bisa mengartikan, bisa haleluya itu bicara tentang menyembah Allah, memuji Allah. Tetapi kalau kita kaitkan dengan konteks kita tadi itu teman-teman, berkenan, maka haleluya itu artinya menyembah Allah, menyembah Tuhan, melalui kehidupan yang sesuai dengan Allah dan berkenan kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh yang tadi saya ceritakan, matahari, bulan, bintang, dan alam semesta ini. Mereka menghidupi kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka dengan cara melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka dengan kata itu, dengan bagian itu, mereka sudah
memuji Tuhan. Maka teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau menyebutkan kata haleluya, ketika kita menyebutkan kata haleluya, ini kan kata yang sering kita haleluya. Ingatkanlah dirimu bahwa hidup ini, jiwa ini, tubuh ini adalah tubuh yang dipakai untuk menyembah Allah melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Allah. Bukan hidup yang berkenan kepada dunia ini, bukan. Tetapi hidup yang berkenan kepada Sang Pencipta kita. Maka teman-teman kita masuk di dalam ayat 11 dan 12. Itu langsung ada panggilan buat manusia. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk memuliakan Allah. Dia memanggil para raja, memanggil segala bangsa, pembesar-pembesar, pemerintah dunia. Artinya, tidak ada yang tidak boleh memuji Tuhan. Teruna, anak dara, anak muda dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Semua generasi diajak untuk memuliakan Tuhan. Dan menurut saya teman-teman, prinsip daripada pemujaan yang dilakukan oleh alam semesta ini kepada Allah Sang Pencipta, prinsipnya sama berlaku untuk kita. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan tujuan Allah, maka kita harus berlaku seperti itu. Supaya kita bisa memuliakan Allah dalam hidup ini. Pertanyaannya kan, apa tujuan Allah dalam hidup kita? Itu yang sering menjadi pertanyaan kita. Seringkali orang tidak tahu memuliakan Allah oleh karena dia tidak tahu apa sih tujuan Allah dalam hidupku, dalam hidup gue. Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Teman-teman, saya ingin mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 teman-teman bicara begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kira-kira apa tujuan Allah dalam hidup kita dalam bagian ini? Ini kita sudah ada dalam Kristus. Kita sudah ada di dalam Allah, kita sudah ada di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Lalu apa sih tujuan Allah dalam hidup kita? Kalau kita lihat dalam bagian ayat ini teman-teman, dalam ayat ini, maka satu hal yang dia lakukan di sini adalah melakukan pekerjaan yang baik, dan pekerjaan baik itu kita harus lakukan kontinuitas. Tidak hanya hari ini melakukan perbuatan baik, atau tidak hanya pada masa Natal aku berbuat baik kepada orang, lalu untuk berikutnya saya tidak berbuat baik. Tidak. Ketika dia berkata harus melakukan pekerjaan baik dan ia mau supaya kamu hidup di dalamnya, artinya apa? Kamu hari ini berbuat baik betul, tapi itu harus ada kontinuitasnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang ingin saya kasih tahu kepada teman-teman? Yang ingin saya kasih tahu sebenarnya hal ini. Living an exemplary life. Jadilah teladan. Jadilah contoh. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada kita melakukan pekerjaan baik, jadilah contoh. Dan dengan cara itu sebenarnya teman-teman, kita sedang memuliakan Tuhan. Betul, kita dituntut untuk apa? Untuk memuji Tuhan dengan mulut kita, menyanyikan pujian kepada Allah. Tetapi jangan juga mengabaikan bahwa ketika kita hidup dalam dunia ini, Tuhan juga mau kita memberikan teladan yang baik dalam dunia ini, kepada dunia ini. Supaya apa? Namanya juga dimuliakan. Ketika orang melihat saya dan saudara, ketika orang melihat perbuatan saya dan saudara, Tuhan memuji Allah, maka pada saat yang sama, Tuhan kita sedang dipuji dan dimuliakan. So, living an exemplary life. 1 Petrus teman-teman ayat 2 sampai ayat 2 pasal 2 ayat 12 mengatakan begini. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari itu, pada hari ia melawat mereka. Bayangin teman-teman, kamu hidup dengan yang
cara hidup yang baik. Dan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik itu, maka Allah kita dimuliakan. So, living an exemplary life. Jadilah contoh teman-teman. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan baik itu dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana sih kita bisa memuliakan Tuhan? Dengan tahu apa tujuan Allah dalam hidup saya dan saudara. Lalu bagaimana caranya? Kita harus tahu, ketika Kristus memberikan penebusan kepada saya dan saudara, kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Ketika Kristus hadir dalam dunia ini, dia tidak hadir hanya sekedar hadir untuk jalan-jalan, tidak. Tetapi dia memberikan status baru kepada saya dan saudara. As a children of God. Sebagai anak-anak Allah. Maka sebagai anak-anak Allah, ini yang menjadi tugas kita. Think, live, and act like Jesus. Think, live, and act like Jesus. Ini yang jadi tugas kita, teman-teman. Dalam hidupmu setiap hari. Bagaimana kau berpikir? Apa yang kau pikirkan setiap hari? It's like Jesus, or it's like you? It's like the word. Kamu hidup dalam dunia ini, it's like Jesus, or it's like your friends? Kamu hidup, kamu beraksi, kamu act di dalam dunia ini. It's like Jesus, or is like the world do? Mari kita memikirkan hal ini, teman-teman. Kita akan memasuki tahun 2021. Tentunya 2020 sudah lewat. Sudah lewat. Hidup kita yang 2020 sudah lewat. Tapi mari kita, dalam hidup kita setiap hari ke depan, ingat kita dipanggil untuk memuliakan Allah. Saya dan saudara dipanggil untuk memuliakan Allah. Maka sebagai orang yang dipanggil untuk memuliakan Allah dalam hidup ini, maka betul kita dipanggil memuji Allah melalui pujian. Tapi jangan lupa, kita mesti living an exemplary life, menjadi teladan yang baik, dan kita juga hidup like Jesus. Hidup seperti Yesus. Tentunya teman-teman tahu bagaimana hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus itu bicara tentang pengorbanan, belas kasihan, ketulusan, kebaikan. Itu hidup like Jesus. Maka lakukan itulah tugas kita di dalam kehidupan kita di tahun 2021. Merry Christmas teman-teman, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur firman-Mu Engkau nyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Dan kami mohon berikanlah kekuatan kepada kami Tuhan, untuk menjadi teladan yang baik dalam hidup ini. Untuk bertindak seperti Yesus, untuk hidup seperti Yesus, untuk berpikir seperti Yesus. Karena kami percaya melalui itu, kami sedang melaksanakan tugas yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Sesuai dengan ketika Engkau menciptakan kami. Dan kami tahu di dalam hal itu, kami sedang memuliakan Sang Pencipta kami. Kau berkati anak-anak muda yang ada di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk khotbahnya. Teman-teman, sebagai wujud kita berterima kasih kepada Tuhan, mari kita memberikan sebagian dari apa yang kita punya sambil menyanyikan lagu Hai My Beringin. Semua kebaikan
Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Kiranya apa yang telah kami berikan ini bisa memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Merry Christmas guys! Teman-teman, kalau kita punya kabar baik nih pada hari ini. Dalam mengisi liburan Natal, kami mengadakan satu acara bernama First Games. Nah, jadi First Games ini kita akan seru-seruan bareng pada tanggal 29 Desember 2020 hari Selasa. Nah, untuk kalian yang mau ikut bersama dengan kita, kalian bisa daftar melalui link di bawah ini. Merry Christmas guys! Teman-teman, kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini, dan saya mengundang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita mengakhiri dengan menerima berkat. Tuhan, kami selesai berbakti pada hari ini. Dan kami mohon kepada Tuhan, biarlah berkat surgawi itu Engkau limpahkan kepada kami. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kami dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. You pull me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name. And make my heart whole again. Lift it up, and my knees know it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to feel. You pulled me from the clay, set me on a rock, call me by your name, and made my heart whole again. So here I stand, I surrender, I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on
comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. Your grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Grace holds me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. And your grace holds me now. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. And find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Desperate for you. I surrender.